حي على Baik, kita lanjut ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan apa yang atau tempat berhentinya kita di kitab. Ya, kita lanjutkan dari kalimat wa amma wa amma tahrimul qiraati walau ayatan aw harfa. Dari kalimat itu udah selesai kerjanya. Kantum bukannya di fatwa? Udah pulang. Bang, jam berapa selesai? Kok jam segini udah pulang, kirain jam malam gitu enggak? Istirahat. Gitu aja terus, jadi nggak kerja lagi sampai dikeluarin. Libur. Alhamdulillah. Taib, bismillah. Kita mulai dari kalimat beliau. Qala rahimahullah, qala Taqiyuddin al-Hisni rahimahullah. Wa amma tahrimul qiraati walau ayatan aw harfa sawa'un asarra aw jahara idza nataqa bilisanih. Sawa'an kana asarra aw jahara idza nataqa bilisanih. Nah, sekarang ada dalil tentang, beliau menyebutkan nanti dalil yang dhaif tentang diharamkannya qiraah, membaca Al-Quran walaupun seayat atau sehuruf, baik sir atau jahar, terang-terangan, pelan-pelan atau terang-terangan. Idza nataqa bilisanihi, selama dia mengucapkannya dengan lisannya, bergerak lidahnya. Itu diharamkan dalam mazhab Syafi'i bagi yang junub dan muhdits, yang berhadas kecil. Itu dasarnya adalah yang diriwayatkan dari At-Tirmidzi, kata Nabi SAW, la taqra'ul haidu walal junubu syai'an minal Qur'an. Ya, orang haid dan junub jangan membaca sedikit pun dari Al-Quran. Syai'an minal Qur'an, sedikit pun di sini. Berarti ini mafhumnya apa? Walaupun seayat, walaupun sehuruf. Mafhumnya ya dalam mazhab seperti itu. Riwayat Tirmidzi, wa huwa dhaif, hadisnya dhaif. Ya. Wa ihtajja li tahrimi biqauli Ali. Juga perkataan Ali dijadikan sebagai sandaran atau hujjah untuk mengharamkannya. Lam yakun yahjubun nabiyya sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an syai'un siwal janabah. Nabi SAW tidak tertutup dari Al-Quran sedikit pun kecuali pas saat junub. Nah, yang ini dalilnya hadisnya hasan. Ya, berarti ada dua dalil, ikhwan. Dalil yang pertama mengharamkan perempuan haid ataupun orang junub membaca Al-Quran, tapi hadisnya dhaif. Dalil yang kedua, mafhumnya adalah pas junub jangan baca Quran. Hadis ini hasan. Maka itu yang lebih tepat adalah, wallahu a'lam, walaupun ini bukan pendapat mazhab Syafi'i, tapi lebih tepat adalah berangkat dari hadis-hadis ini bahwasanya orang junub tidak boleh baca Quran sesuai dengan hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan lainnya. Lam yakun yahjubun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Quran syai'un siwal janabah. Junub enggak boleh baca Quran. Adapun muhdits, orang yang berhadas kecil, maka yang lebih sahih adalah dia boleh membaca Al-Quran. Haid,
orang perempuan haid boleh membaca Al-Quran. Ataupun dalil larangan perempuan haid baca Quran, maka hadis itu dhaif. Boleh perempuan haid baca Quran. Dia itu ada di antara alasannya juga bahwasanya perempuan haid tetap tidak bisa disamakan dengan orang junub. Karena haid itu bukan ikhtiar pada asalnya. Sementara junub itu berdasarkan ikhtiar ghaliban, ya. Ya enggak? Haid secara umum bukan pilihan dia haid pada saat itu. Adapun junub secara umum pilihan dia untuk junub ketika itu. Secara umum ya, walaupun enggak semua kasus. Baik. Wahtajja litahrimi biqauli tadi udah, kemudian wa qad kana man'ul junubil qira'ata masyhuran bainas sahabah, dan juga pelarangan orang junub untuk membaca Al-Qur'an itu masyhur di kalangan sahabat. Makanya yang junub tidak boleh membaca Al-Qur'an itu sahih. Tapi kalau misalnya haid dan orang yang berhadas kecil tetap boleh membaca Al-Qur'an. Boleh membaca tilawah Al-Qur'an, boleh. Itu yang lebih tepat, ikhwan. Mungkin beberapa fanatik Syafi'iyah, orang-orang mazhab Syafi'i yang fanatik atau yang mengendarai mazhab Syafi'i untuk sensi pada dakwah sunnah, itu mereka akan bilang kajian-kajian semisal ini cuman ngajarin belajar kitab fikih Syafi'i, tapi banyak hukum-hukum di mazhab Syafi'i yang diingkari dan lebih berpihak kepada mazhab lainnya. Faham enggak maksudnya, ikhwan? Tadi kan dalam mazhab Syafi'i yang junub enggak boleh baca Quran, ya. Yang berhadas kecil enggak boleh baca Quran, ya. Itu mazhab Syafi'i. Kita bilang enggak. Kalau melihat ke dalil-dalil tidak seperti itu. Yang junub iya tidak boleh baca Quran saat junubnya. Tapi yang berhadas kecil dan haid tidak ada larangan khusus untuk itu, untuk baca Quran. Dan kita enggak main mazhab Syafi'i atau mazhab apa, kita main apa? Lebih dekat kepada dalil dan asalnya kaidah untuk amalan tersebut. Asalnya untuk amalan membaca Al-Quran itu untuk seluruh manusia. Fadhal iqra'ul Quran. Dikecualikan darinya yang junub karena ada dalilnya. Nabi SAW tidak membaca Quran saat junub. Ya. Baik, kemudian qala rahimallah, walau lam yajid ma'an wala turaba wa shalla fa hal tahrumul Fatihatu am la. Nah, kasus nih. Kalau orang yang junub ini tidak mendapatkan air, tidak pula mendapatkan debu. Air enggak ada, debu enggak ada. Mau wudu enggak ada, tayamum enggak ada medianya. Wa shalla, dan kemudian dia salat, apakah Fatihah itu haram atas dia atau gimana? Faham enggak, ikhwan? Ngerti? Rahmat, ngerti? Jadi kalau misalnya antum junub, kan enggak boleh baca Quran, ya kan? Tapi ini udah waktu sholat dan udah mepet nih, gimana ya? Terus antum cari air wudu nggak ada, antum cari debu nggak ada, darurat kelas. Berarti sholat tanpa bersuci atau tanpa wakil bersuci. Maka pertanyaannya, pas antum Allahu Akbar baca Quran nggak tuh? Allahu Akbar baca Quran nggak? Nggak. Kemudian baca doa iftitah Quran bukan. Kemudian baca Al-Fatihah, itu Quran. Apakah haram tetap atas dia baca Al-Fatihah karena dia kan sebenarnya statusnya junub? Haram atau tidak? Ada dua pendapat di antara Syafi'iyah. Imam Ar-Rafi'i mengatakan haram. Ya. Haram. Adapun Imam Nawawi mengatakan wajib tetap membaca Al-Fatihah walaupun itu Al-Qur'an. Ya. Ya, khilaf di antara ulama. Tapi insyaallah yang seperti ini jarang terjadi di kita. Junub enggak dapat air, enggak dapat debu. Wah, itu. Mungkin dia enggak tinggal di Bekasi. Ya. Coba kalau dia tinggal di Jalan Narogong, itu banyak debu di sana. Ya.
air ada, nggak ada air di jalan isi debu doang, udah kan bisa. Narogong, iya, Narogong, Cilengsi, nah itu tuh. Kalau mau nyari turab buat tayamum banyak di sana, ya, ya kan? Kalau mau nyari air, Jatimurni, Cilangkap, gitu, iya. Kalau nyari beras Keranggan bisa, insyaallah. Taib. Kemudian wa amma tahrimu massil mushaf, adapun pengharaman menyentuh mushaf bagi yang junub maupun yang berhadas. Maka begini, fa idza haruma 'alal muhditsi fal junubu aula. Kalau misalnya untuk orang yang berhadas aja menyentuh mushaf itu haram, maka orang yang junub ya lebih diharamkan lagi menyentuh mushaf. Ya. Berhadas nih ya. Berhadas menyentuh mushaf. Haram enggak? Enggak boleh. Karena dia berhadas. Nah, apalagi yang junub, lebih enggak boleh lagi. Ya. Wa idza haruma al-massu, kalau misalnya menyentuh saja itu haram, fal hamlu aula bitahrim. Maka ngebawa ini menyentuh gini aja haram, maka ngebawa gini lebih haram lagi. Mushaf ya. Sekarang yang kita pelajari sekarang adalah apa? Orang yang berhadas haram untuk pegang mushaf. Atau i'tikaf. Ya. Baca mushaf, baca Al-Qur'an dengan mushafnya. Tapi habis baca tidur sejenak. Tidur. Ya. Tapi tidurnya gimana sekarang? Bagaimana antum tidur? Silahkan. Kalau anda tidur di sini nih, nah enak nih. Iya, ada fasilitas dari Abu Maryam. Ketahuilah dalam mazhab Syafi'i, tidur nancep dibedakan dengan tidur enggak nancep. Ya? Iya, dalam mazhab Syafi'i. Kalau pakai mazhab Syafi'i ya, tidur nancep. Ya, apa bahasanya Allah Ustaz? Lupa. Hah? Enggak bahasa Arabnya. Tapi bahasa Indonesia memang nancep gitu. Hah? Nah, tidur duduk sebagaimana Pak Nyaman guru kita dalam masalah ini. Ya. Duduk nancep itu duduk senderan. Maksudnya nancepnya posisi bokongnya itu memang masih di bumi gitu loh. Nancep di bumi itu maksudnya. Ya. Itu dibedakan dengan tidur tanpa selain itu hayahnya atau bentuknya posenya. Jadi gini ikhwan. Kalau antum lagi baca Al-Qur'an misalnya, lagi i'tikaf. Terus antum tertidur. Dan tidurnya duduk kayak gini. Itu tidak batal wudunya dalam mazhab Syafi'i. Ya. Itu satu. Masih dalam mazhab Syafi'i. Adapun kalau antum tidurnya terlentang, maka itu apa? Batal wudunya. Taib, kalau misalnya duduknya nancep tapi kancelep. Tahu kancelep kan? Masa enggak antum Betawi ujung aspal, ujung genteng, ujung masa bener. Biasa kenangan itu kenangan pahit manisnya. Hah? Kancelep enggak tahu kancelep? Kancelep itu kalau anak-anak tuh main sama teman-temannya sampai sore nggak kenal waktu tuh kancelep, hanyut gitu apa namanya? Iya. Larut. Nah, gitu. Jadi tidur tuh pertama duduk tapi lama-lama kancelep dia, dek gitu. Nah sampai kalau misalnya begini kancelep berarti udah benar-benar senderan total gitu. Itu juga ada rincian dalam mazhab Syafi'i. Orang kalau misalnya tidur muttaki'an, muttaki itu senderan. Tidur senderan. Apakah serta-merta dihukumi batal wudunya atau tidak? Dilihat tafsil dalam mazhab Syafi'i. Kalau di sini senderannya ada di antara pendapat disebutkan oleh Abu Ishaq Asy-Syirazi dalam Al-Muhadzab karya beliau.
Kalau di sini kayak ini, ya. Batal atau tidaknya wudunya itu dilihat coba. Pas dia lagi sender kayak gitu, enak-enak tidur senderan, digeser senderannya atau dibuang senderannya. Pernah dengar kan anak jelasin gitu kan? Iya. Pernah lah, masa nggak pernah? Anak berkali-kali ngejelasin ini. Ya. Lagi senderan gini nih. Coba senderannya baik kayu atau mungkin ini nih ya. Dilepas gitu. Digeser atau gimana? Kalau dia kayak gini terus masih bertahan kayak gini, nggak batal wudunya. Iya. Paham nggak? Tapi kalau misalnya digeser belakangnya, digeser, dia langsung gedubrak gitu. Maka antum ngeliat antum geser, gedubrak, batal weh. Iya, emang kayak gitu. Ya, itu yang disebut untuk mengetahui ini naumnya naum amiq atau naum khafif, atau bahasa kita tidur ayam sama tidur pules. Tapi yang sahih barometer itu benar, itu yang bagian ini benar sahih insyaallah, itu barometer. Karena ghaliban biasanya orang kalau misalnya senderan terus senderannya dia digeser, dia masih bisa kayak gini, itu berarti dia masih punya kesadaran. Ya gitu ya, makanya enggak batal wudunya. Dan juga di antara hal yang membuat dalam mazhab Syafi'i tidur nancep itu, enggak tahu nama, tidur duduk, ya tidur duduk itu tidak membatalkan wudu karena dalam hadis disebut ada wikaul ain as-sah, yaitu penutup mata adalah mata itulah yang menutup lubang pantat. Iya. Karena kalau misalnya mata udah betul-betul menutup dan apa namanya? Ini apa sih? Kalau mata itu betul-betul udah pules, maka dubur itu ghairu mahfuz, tidak terjaga. Walaupun sebagian hamba Allah, walaupun mata terbelalak, tetap nggak terjaga. Tadi malam pun hikayat tersebut terjadi di tempat ini. Ana lagi baca Al-Quran, bapak-bapak yang di situ itu, kentut kayaknya dosanya udah terhapus oleh Lailatul Qadar, nggak punya dosa. Alhamdulillah Ana nggak terlalu dekat dengannya. Sebenarnya Ana punya pengalaman yang lebih pahit daripada itu sama beberapa ikhwan di sini. Cuman itu tidak terjadi pada malam ganjil. Cuman merekanya orang-orang ganjil. Itu menunjukkan bahwasanya mata itu kalau misalnya betul-betul udah menutup dan hilang kesadaran, maka ghairu mahfuz. Ya. Nah, posisi duduk itu dalam mazhab Syafi'i dianggap apa? Dia menutup rapat lubang pantat itu. Iya, menutup. Jadi kan ketutup. Iya, gitu. Ya kan? Betul nggak? Ya betul juga sih. Walaupun nggak semua orang, karena sebagian orang dobol, sudah dol, udah sistemnya udah semrawut, udah apa ya? Kadang bukan usia ya, tuman. Kebiasaan. Udah sulit, udah tabi'ah itu, udah apa? Jibillah. Ya. Nah, ya. Makanya Ustaz Abu Ihsan Al-Athari itu pernah cerita waktu di Masjid Hijau di kajian. Dulu waktu beliau masih isi kajian Bulughul Maram soalnya. Ada seorang jemaah Jumatan, sampingnya jemaah juga ya, kayak jemaah-jemaah pada umumnya. Orang ini tidurnya pules, masalah khusyuk sekali, tapi duduk dia. Ya.
Kemudian sampingnya itu mendengar ini yang tidur ini kentut. Dia pernah duduk itu. Nah ini yang kita sebut tadi udah dol itu. Kentut dia. Wa huwa la yash'ur, dia enggak ngerti kalau dirinya kentut gitu. Maka setelah kan komat kan mulai kan bangun dia. Terus dibilang sama, "Pak, wudu lagi, Pak." "Lu kenapa saya wudu?" "Bapak kentut tadi." "Oh, apaan? Enggak, saya enggak kentut." Nah ini. Iya, ini menunjukkan bahwasannya enggak mesti yang duduk itu aman dari tidur duduk itu aman dari fitnah kentut. Belum tentu, kadang-kadang bisa terjadi. Iya. Ya. Ya. Jadi apakah tidur itu secara zat sebagai penyebab berhadas? Enggak, belum tentu. Dilihat dari apa? Dalam tidurnya. Dilihat dari apakah tidurnya itu dalam atau enggak. Ya, khusyuk atau enggak. Ya. Taib. Maka orang yang berhadas, dia tidur, i'tikaf, dia tidur. Kalau tidurnya pules sekali sampai ngorok, maka wallahu alam ghalibudz dzannya adalah dia berhadas, muhdits. Maka dia harus wudu lagi, kemudian baru dia boleh pegang Quran. Ya gitu ya. Tapi kalau misalnya dia tidur nih, ini Quran ini masih tergeletak ke sini, dia baca kanu ya'lamun. Nah, ada gitu terus tuh kayak toge. Netes kemudian. Mulai netes. Cus. Ya. Enggak netes dah. Malah dia mau jatuh, enggak jadi gitu. Iya. Malah umbelnya mempermainkan dirinya di situ ya. Kemudian terhenyak dia ketika ada yang buka pintu. Ya kehisap lagi. Dan kemudian kalau udah tidur pulas ini, dia kerasa pulas ini tadi nih. Boleh enggak dia baca Quran? Ayo, boleh enggak dia baca Quran? Baca Qurannya boleh, nyentuh mushafnya tidak boleh. Itu yang benar. Karena dia dianggap muhdits. Berhadas karena naum amiq, tidur yang sangat pulas. Dia boleh baca Quran tapi tidak boleh menyentuh mushaf. Begitu. Ya. Taib. Apalagi membawanya, lebih tidak boleh lagi gitu ya. Amma tahrimut tawaf, adapun diharamkannya tawaf atasnya, faliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tawafu bil baiti salatun, riwayat Al-Hakim. Ya, tawaf di rumah Allah yaitu di Ka'bah itu adalah salat, semanzilah dengan salat. Maka dikatakan dalam riwayat lain, at-tawafu bimanzilatis salati illa anna Allah ta'ala ahalla fihi nutqa faman nataqa fala yantiqu illa bi khair. Tawaf itu semanzilah dengan salat. Walaupun dia bukan solat ya, dia bukan suatu solat, tetapi dia semanzilah dengan solat dari segi syarat sahnya juga harus toharah. Melainkan Allah Ta'ala yang perbedaannya, di antara perbedaannya adalah Allah Ta'ala memperbolehkan adanya ucapan di situ, ngomong boleh. Antum lagi tawaf ngobrol boleh, asal tapi faman nataqa fala yantiqu illa bi khair. Siapa yang ngomong di dalam ketika lagi tawaf ngomong, maka janganlah dia mengucapkan kecuali yang baik-baik saja. Adapun kalau lagi salat ngomong, batal salatnya. Dan dalam mazhab Syafi'i, barometer batalnya salat dengan kalimat yang bukan zikir atau doa itu kalau misalnya kalimat itu 3 huruf atau lebih. 3 huruf atau lebih. Ya. Kalau misalnya dia berapa huruf tuh? 2 huruf, enggak apa-apa. Itu enggak ada huruf itu. Kalau misalnya dia batuk itu berhuruf-huruf, tapi itu kan memang apa? Maklum ya, ma'dzur. Nah, kayak gitu tuh. Bersin.
Sebagian anak punya teman itu bersin, naudzubillah. Dia malah bersin tapi yang suara yang keluar dari mulutnya itu adalah anjing versi bahasa Jawa. Iya, itu kalau kayak gitu, kalau emang dia sengaja emang kayak gitu, batal sholatnya. Iya, Anda nggak mau nyebutin di sini karena live nggak bisa diedit. Ntar follower Anda berkurang. Ya, begitu. Sampai lagi, kalau memang itu sengaja, maka itu kalam insan dan dia bisa menjadi 3 huruf. Karena dari kata ain, so dan waw. Iya kan? Kan ada sedikit mad. Berarti kan ada wawnya. Ya kan? Itu kalau sengaja ya. Tapi kalau emang nggak sengaja dan bukan kebiasaan dia, maka dimaafkan karena itu tabi'ah, ya, bersin. Taib semanzila, maka janganlah dia mengucapkan kecuali baik-baik saja. Wa amma tahrimu al-lubthi fil masjid. Adapun pengharaman mendekam, apa lubth itu apa? Indonesia apa lebih cocoknya apa? Berdiam lama. Menetap. Ya, di masjid. Lubth itu menetap di masjid, dia bukan sebatas lewat atau bukan sebatas untuk sholat berjamaah saja. Tapi lubth di sini dia memang agak lama itu. Maka dikatakan atau bisa juga sebatas untuk berjamaah itu juga termasuk lubth mungkin ya. Kata Allah Ta'ala, wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Dan jangankah kalian ke masjid, janganlah orang-orang junub itu ke masjid kecuali sebatas abiri sabilin, lewat boleh, hatta taghtasilu, sampai kalian mandi. Nah, contoh misalnya ada yang udah junub. Ini 40 kali bukan? Ada yang junub kemudian masuk masjid, ya. Masuk masjid, ya. Tapi dia cuma masuk masjid mau ngambil buku atau ngambil mikrofon, maka itu boleh karena itu semanzila dengan abir sabil. Ay la taqrabu mawadhi'as shalah, ay janganlah kalian mendekati tempat-tempat salat. Itu masjid maksudnya. Sebagaimana kata Nabi SAW, inni la uhillul masjida li haidin wala junubin. Sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid untuk perempuan haid dan tidak pula untuk orang junub. Dan hadis ini dhaif. Wallahu alam, ana lebih mengikuti pendapat yang mengatakan bahwasanya kalau junub ya jangan ke masjid. Itu ada An-Nisa 43. Tapi kalau haid, perempuan haid atau nifas, dalil yang menunjukkannya itu imma mafhum, yang itu ijtihad sifatnya, atau mantuk, tapi yang mantuk ini dhaif. Pun kalau misalnya mafhum, maka ilatnya adalah dikhawatirkan mengotori masjid dengan najis. Mengotori masjid dengan najis, itu ilatnya. Nah, kalau perempuan haid ini dia pakai pembalut dan safe, aman, tidak ngocor dan tidak jatuh ke lantai atau karpet masjid, maka wallahu alam tidak apa-apa dia untuk di masjid. Itu yang lebih tepat. Di antara dalil yang mafhum dari dalil untuk mendukung ini adalah yaitu perempuan yang menjadi marbot masjid di zaman Nabi SAW. Yang suatu ketika suatu malam perempuan ini wafat, ya. Ini menunjukkan bahwasanya perempuan ini kan mungkin bisa jadi beliau radhiyallahu anha terjadi padanya haid dan semisal, bisa aja. Walaupun ini dhonni sifatnya. Tetapi tidak dilarang oleh Rasulullah SAW menjadi marbot. Ini menunjukkan enggak masalah insyaallah. Asal betul-betul terjaga dan aman dari najis, ya. Karena kalau misalnya najis itu, kalau misalnya perempuan haid dilarang, maka orang yang terkena penyakit salisul baul, kencing berantai,
atau salsul ghaid, pup berantai, ya. Itu juga dilarang dong. Ya, dilarang ketika apa? Ketika dikhawatirkan merembes. Ya, merembes. Bagaimana orang yang punya penyakit apa? Kentut sembarangan, ya. Kentut berantai misalnya. Dia nggak bisa menahan, selalu keluar. Diusahakan ditahan, nggak bisa keluar. Apa hukumnya kalau orang seperti ini menetap di masjid? Ayo, Khalid, gimana hukumnya? Fulan bin Fulan, gimana hukumnya? Dia punya penyakit kentut berantai. Apakah dia boleh lama di masjid? Apakah boleh orang seperti ini i'tikaf? Atau pantaskah orang seperti ini i'tikaf? Nggak tahu. Tapi antum tahu nggak orangnya siapa? Nah, ya seperti ini beda dengan yang haid dan yang nifas dan yang salisul baul atau salisul ghaid. Karena darah haid najis, darah nifas najis. Ghaid atau buraz atau pup itu najis, kencing najis. Tetapi apakah kentut itu najis? Enggak kan? Enggak. Kentut itu tidak najis. Maksudnya zat kentut itu tidak najis. Iya, dia berterbangan ke sana kemari, tercium oleh orang-orang, maka tidak mengubah status orang yang menciumnya, enggak? Coba sekarang kalau misalnya antum lagi sholat, samping antum kentut, ya, dengan suara, dan dia memproklamirkan kentutnya. Nah kemudian antum mencium, kena hidung kan berarti kan? Apakah ketika melekat di hidung itu bau dan itu tetap bau itu, kecium terus sampai selesai sholat? Apakah itu kemudian membuat antum itu berarti ada najis di hidungnya? Enggak ada. Enggak, karena gas itu enggak najis, gas itu enggak najis, ya. Ya kan kentut kan isi gas kan, bukan zat yang konkret gitu kan. Iya. Betul enggak ada? Hah? Tawabi'nya gitu ya. Tabi'nya ya. Kita mau buka puasa ini sebenarnya ini. Tapi iya, berantai jadi ke situ-situ ya. Kalau ada tabi'nya maka itu batal, ya batal wudu, salatnya wajib batal dan wajib dibersihkan itu. Ya. Baik. Aduh, pembahasannya luar biasa ini. Iya. Kemudian wa'lam anna taradduda fil masjidi bimanzilatil lubth. Nah, di sini juga disamakan. At-taraddud itu bolak-balik berkali-kali di masjid itu semanzilah dengan lubth, menetap. Kalau memang seperti itu ya ikhwan, kaidahnya, maka perempuan yang menjadi marbat masjid di zaman Nabi SAW ketika itu kan beliau pasti yang namanya marbot kan taraddud fil masjid. Maka berarti dia labithah fil masjid, maka harusnya dibolehkan dong tetap di masjid walaupun haid, ya. Mungkin safe dengan adanya pengaman mungkin supaya enggak tercecer atau supaya enggak merembes. Wala farqa fil lubthi baina al-qu'udi wal qiyam. Tidak ada bedanya dalam masalah menetap lama antara duduk dengan berdiri. Kalau dia dirinya lama di masjid, itu tetap disebut labith, orang yang mendekam lama di masjid. Wahtaraza asy-syaikhu bil masjid an ghairihi kal madaris war-rubat wa nahwiha. Rubat itu artinya adalah tempat markas orang-orang fakir. Ya, makanya ada sarung namanya rubat. Itu biasa di Yaman. Tapi rubat itu biasanya, istilah rubat itu makanul fuqara atau ma yubna lil fuqara minas sufiyah. Itu yang biasa dibangun markas orang-orang fakir dari kalangan orang-orang sufi. Rubat, ya tahu sarung rubat kan? Rubat itu satu produsen sama Atlas dari BHS Tex juga ya. Nah, pemilik BHS Tex itu lagi BHS Bahasuan. Bahasuan itu
marga Arab Indo, Arab Indo, Arab Yaman, Bahasuan. Ya, jadi ada namanya kalau orang-orang Arab Indo kan misal Al-Kathiri, dari kata Al-Kathiri, al di sini ahl. Dari kata ahl. Ya. Kalau misalnya Ba'alwi, Ba'abud, Bawazir, Bahasuan, Basalamah, Bajubair, Ba di sini singkatan. Iya. Singkatan dari singkatan Bani. Ya, jadi Basalamah Bani Salamah. Bajubair Bani Jubair. Ba'abud Bani Abud. Bahasuan Bani Haswan. Itu Bani Arab. Ya. Nah, jadi karena Arab Yaman ini, Arab Yaman yang dulu pedagang ke Indonesia itu, mereka memang akhlaknya baik, tapi mereka punya mazhab mereka apa? Lebih ke sufi. Jadi Islam masuk ke Indonesia ini Islam sufi sebenarnya, gitu kan. Berawal dari sufi, kemudian terintegrated dengan sinkritisme Jawa dan lokal masing-masing, Sumatera dan seterusnya. Akhirnya berbaur lah itu dengan keagamaan lokal. Dan sufi itu paling cocok dengan keagamaan lokal sebenarnya. Ya, sinkritisme jadinya. Jadi terbiaskan, agama Islam itu terbiaskan sinkritisme. Nah, makanya produk seperti rubat, ya, itu kan berasal dari, ya, terinspirasi dari, dan rubat itu adalah versi kelas keduanya atlas yang sebenarnya untuk apa? Orang-orang fakir gitu. Ya, ya gitulah itu. Ya, kalau kita jadi ngomongin produk ya, udah agak punah sih sekarang produknya itu. Tapi menarik di sini. Madaris itu madrasah. Kalau zaman dahulu madrasah itu nggak kayak sekarang nih, ikhwan. Madrasah zaman dulu, apalagi madrasah merupakan mulazamah dengan syekh. Para tulab itu tinggal di kelas-kelas dan belajar di situ juga. Sebenarnya ibaratnya kayak gini nih. Ini kayak madrasah zaman dulu. Malamnya mereka tidur berjejer. Iya, ngorok sini, ngorok ini, intonasi beda, itu di mereka sampingnya itu ada kitab dan seterusnya, seperti itu. Ya, itu. Nah, itu madrasah mereka. Entar kemudian pas jam pelajaran pagi misalnya, syekhnya datang. Mereka tidur di situ juga, belajar di situ juga. Lalu seperti itu dahulu, mulazamah itu seperti itu, berguru dekat dengan syekhnya seperti itu. Coba misalnya syekh seperti Syekh Muqbil bin Hadi, ya. Ya. Murid-muridnya bermulazamah pada beliau, yaitu tetap di sini seperti ini modelnya. Ya, itu madrasah zaman dulu. Kalau sekarang madrasah enggak gitu. Madrasah sekarang semuanya kalong, ya, semuanya datang pagi hari, muridnya siang udah, malamnya jadi tempat setan. Nah, kayak gitu dulu. Ya. Kayak gitu sekarang ya gitu. Rubat ini khusus untuk orang fuqara dari kalangan sufi yang memang mereka berzuhud, ya, zuhud gitu, zuhud versi mereka, memiskinkan diri. Ya. Begitu. Nah, banyak orang ketika itu menganggap karena madrasah dan rubat ini orang-orang pada belajar di situ, sholat di situ, tidur di situ, itu dianggap seolah-olah seperti masjid. Makanya penulis di sini katakan, menyebutkan masjid. Adapun semacam madaris, tempat belajar atau rubat, maka itu tidak semanzilah dengan masjid. Itu bukan masjid, gitu. Ya, bukan masjid. Jangan, supaya nggak disalahpahami, ya. Karena masjid itu ada kriteria sendiri, ya, begitu. Wallahu a'lam. Taib, ini udah jam 5.47 ya. Taib, kita cukup sampai sini aja insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.